pagi seluruh warga SMP Negeri 2 Cibarang, baik yang masih sekolah kelas 7, 8, 9, khususnya untuk kelas 9 dan para alumni. Di sini SMP Negeri 2 Cibarang kedatangan tamu istimewa, ada Mbak cantik ya, ada 2. Diperkenalkan silakan, siapa dan siapa? Baik, sebelumnya perkenalkan saya Firlian dari Kami. Kalau saya Palestini Masti. Oke, ini Mbak Felis sama Mbak Ferli adalah alumni SMP Negeri 2 Aji Barang. Tahun berapa lulusnya berarti ya? 2020. Sekarang kelas 12. Ini luar biasa. Mereka berdua itu sekolah di CT Arsa yang terletak di Sukoharjo, luar biasa ya. Di sana itu yang saya tanyakan di sini mungkin untuk nanti kelas 9 ya, motivasi kelas 9, bagaimana cara Mbak Felis sama Mbak Firly itu bisa masuk ke CT Arsa. Mungkin dari proses awalnya bisa diceritakan ke teman-teman atau adik-adik kelas. Baik, yang modal awal untuk masuk ke CT Arsa ini yang penting yakin dan berdoa teman-teman. Iya nih ya. Jadi teman-teman nih misal udah ada minat mau ke CT Arsa, ya udah lakuin aja. Siapa tahu kan nanti juga bisa keterima, alhamdulillah gitu. Kalau misal nggak keterima ya udah nggak apa-apa, yang penting kita udah berusaha, udah mencoba, udah tahu ada kemungkinan 50-50-nya. Ya mungkin kan pakai proses ya, tidak langsung masuk begitu ya, daftar di Sukoharjo ya, dan itu melalui pendaftaran ya, kemudian juga ada tes ya biasanya ya. Tesnya itu biasanya melalui tes apa saja ya, ada tes tulis, terus apa saja? Kan habis setelah pendaftaran yang pertama ya, administrasi lolos, nanti ikut tes. Kalau dulu kami di Purwokerto, tes TPA sama psikotes. TPA itu tes potensi akademik, jadi ada matematika, IPA, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Terus kalau psikotes yang tentang diri. Wawancara ya, sedikit apa enggak? Belum ya. Setelah lolos dari itu, terus nanti ada home visit biasanya. Jadi dari pihak CTARSA datang ke rumah. Wawancara dan survei ya, survei lapangan ya, lapangan langsung ya, mungkin datang ke rumah. Nah ini untuk kelas 9 khususnya untuk SMP Negeri 2 Cibarang yang berminat ya di CT Arsa, ini melalui proses dan mungkin ini ada persyaratan juga ya, di samping tadi untuk tesnya itu kan ada persyaratan ya, harus yang pinter atau bagaimana, atau yang punya prestasi gitu ya maksudnya, atau syaratnya hanya prestasi saja atau mungkin yang mampu misalnya, atau yang mohon maaf ini mungkin yang tidak mampu atau bagaimana? Ya. Jadi untuk syaratnya itu yang pertama dari keluarga yang mohon maaf yang kurang mampu tapi memiliki prestasi di bidang akademik dan non akademik, itu bisa dibuktikan dengan KIP atau SKTM. Gitu ya. Dan yang kedua itu wajib beragama Islam. Soalnya di sana kan boarding school, Islamic boarding school. Di sana itu juga ada pendalaman mengenai keagamaan. Tidak hanya mengenai akademik tapi juga ada pembelajaran mengenai rohani, agama gitu. Ya kayaknya terus ini untuk saya tanya, untuk sekarang kan kelas berapa? 12. Ini sudah kelas 12 ya. Perjalanan yang sudah cukup panjang ya. Mesti awal dari masuk ke CT Arsa itu merasa bagaimana ya, berat ya, harus berpisah dengan mungkin orang tua, keluarga yang dicintai begitu ya. Tapi bagaimana cara menghilangkan atau membuat kalian itu Felis sama Mbak Felis sama Felis itu apa ya, gimana lupa maksudnya, atau mungkin apa ya, sedikit lupa dengan keluarganya untuk melupakan gitu, karena memang di sana harus seperti itu. Bagaimana untuk kiat-kiatnya, atau mungkin seperti apa sih, apa mungkin banyak kegiatan atau mengikuti kegiatan apa di sana? Jadi ya pertama benar, di sana itu kita harus mandiri karena jauh dari orang tua juga. Di sana tuh banyak teman-teman yang bisa diajak buat cerita bareng, punya berbagi cerita. Terus di sana juga ada 3 orang tua. Jadi pertama wali asrama, jadi yang ikut tinggal di asrama menemani kami. Yang kedua ada wali kelas, wali kelasnya juga bisa diajak cerita. Terus yang ketiga ini wali asuh. Jadi wali asuh setiap berapa orang itu? 13 orang. Oh 13 orang, satu wali asuh. Satu wali asuh. Jadi bisa berbagi cerita di
kadang sebulan sekali ya, sebulan sekali di hari apa gitu, saling berbagi. Luar biasa ya, asik ya tentunya. Ini untuk fasilitas yang luar biasa ya tentunya. Di samping fasilitas tadi, untuk kemudian di sana itu kan betul-betul gratis ya, bisa diceritakan betul-betul gratis, atau mungkin dari awal masuk itu ada biaya-biaya apa gitu, mungkin ada seragam, pendaftaran, atau mungkin kelengkapan sekolah dan seterusnya, atau mungkin di sana karena di asrama makan, tidur dan seterusnya, apakah semuanya itu gratis atau mungkin ada sedikit pembiayaan? Bisa diceritakan ke adik-adik kelas 9 mungkin. Jadi mulai dari awal itu, dari pendaftaran itu tidak dipungut biaya spesial pun. Jadi untuk tes akademik itu kan membutuhkan kertas. Itu kertas yang menyediakan itu dari pihak CDA-nya. Jadi kami cuma datang, tes, udah gitu. Nah yang kedua itu mengenai biaya di sekolah, itu kami tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Mulai dari biaya alat tulis, biaya mandi, terus ada lagi yang peralatan mandi, untuk makan, itu tidak mengeluarkan. Semuanya gratis ya, jadi tidak ada biaya apapun, tidak dipungut biaya apapun, dari mulai pendaftaran, bahkan dari seleksi juga ya, dari awal, kemudian pendaftaran, setelah masuk diterima begitu ya, gratis sampai sekarang ya, sampai kelas 12. Nah tentunya luar biasa ya, ini adalah satu sekolah yang betul-betul memiliki fasilitas yang luar biasa. Bahkan mungkin ada fasilitas yang lain, mungkin barangkali kalau misalnya pas hari libur gitu ya, hari libur itu bisa jalan-jalan, atau mungkin diajak olahraga keluar dari sekolah gitu, begitu bisa dilakukan seperti itu di sana, atau mungkin harus selama itu di sekolah begitu? Sejauh ini masih belum, tapi angkatan pertama itu pernah melakukan pesiar, karena keluar dari sekolah itu setiap minggu kedua di hari Minggu jam 9 sampai jam 4 sore. Dulu pernah, tapi karena kami ini pandemi jadi belum diperbolehkan. Tapi mungkin yang di bulan selanjutnya. Nanti setelah tidak ada pandemi ya. Jadi kalau awal itu ada, karena untuk anak-anak kelas 9 ini untuk motivasi juga. Jadi untuk angkatan pertama dari SMP Negeri 2 Jibarang yang masuk CT Arsa itu sekarang sudah kuliah di mana ya, Felis ya? Universitas Prasetya Mulia. Atas nama Mbak Monika ya, atas nama Mbak Monika, kemudian Mbak Kumala ya, Mbak Kumala juga itu. Nah ini berhubungan dengan misalnya nanti setelah selesai kayak Felis sama Firly, nanti setelah selesai dari situ lulus gitu, kemudian ada fasilitas lagi apa enggak untuk perguruan tingginya? Mungkin langsung ditunjukkan dari situ, diarahkan nanti, oh ini kalian masuk ke perguruan tinggi ini begitu. Iya, diarahkan. Jadi nanti kalau ada informasi dari siswa, dari pihak sekolah itu bakal menginformasikan siapa saja yang berminat nanti boleh mengikuti gitu. Terus nanti kalau misal ada persyaratan yang sekiranya perlu surat dari sekolah atau apa, nanti bakalan dibungkus. Oh gitu ya. Nah, luar biasa ini tentunya seru ya. Dan untuk Felis sama Felis sampai bertahan 3 tahun berarti betah di sana dan asik ya, sekolah di seperti itu, gratis ya, makan, tidur ya. Kemudian nanti dari situ lulus kemudian diarahkan ke perguruan mana rencana untuk Felis sama Firly? Di mana? Setia Mulia itu? Di Jakarta. Wah, hebat ya. Jadi nanti mudah-mudahan bisa masuk ke perguruan. Kemudian ada fasilitas gratis juga, beasiswa mungkin ya di sana ya, ada ya. Wah, asik ya, tentunya banyak pengalaman ya di sekolah CT Arsa yang luar biasa. Ini untuk anak-anak kelas 9 khususnya, ini masih ada kesempatan ya. Ayo untuk daftar di CT Arsa, ini sekolah yang betul-betul gratis, menarik juga ya. Kemudian sampai nanti lulus diarahkan juga ke perguruan tingginya begitu ya. Ada hal-hal yang mungkin kesan dan pesan sampai sekarang itu yang mungkin bagaimana untuk senangnya atau mungkin susahnya gitu kan, harus ya nggak senang terus kan gitu. Sedihnya itu yang hal apa gitu kalau misalnya selama ini. Untuk Felis sama Firly selama ini 3 tahun pernah pulang ke rumah berapa kali? 3 kali. 3 kali. Selama 3 tahun. Selama setahun. 1 tahun. Memang diizinkan ya, diizinkan untuk ketemu dengan keluarga ya. Setiap kali semesteran mungkin sama ya gitu. Berapa hari kesempatan pulang ke rumah? 2 minggu, tapi yang kepulangan ini cuma 5 hari. Cuma 5 hari. Oke, jadi masih bisa ketemu, masih bisa pulang, ketemu dengan keluarga begitu ya. Luar biasa, ini adalah betul-betul menarik ya untuk sekolah CT Arsa gitu ya.
Terus ada fasilitas yang lain nggak selain yang tadi udah diceritakan banyak, mungkin ada yang hal yang masih belum diceritakan, bisa semuanya sudah begitu? Di fasilitasnya itu dari sekolahnya tuh ada lab. Nah di sana tuh ada lab biologi, fisika, kimia, dan lab komputer. Nah di masing-masing lab ini sudah disediakan berbagai macam alat penunjang untuk membantu siswa dalam metode pembelajaran. Jadi kalau misal di lab kimia itu mau buat eksperimen nih bisa boleh. Jadi bisa menghubungi guru yang bersangkutan. Sekarang untuk Felis sama Fili jurusannya apa itu? Tahun kami ini MIPA. Oh MIPA begitu. Tapi untuk angkatan yang baru ini kurikulumnya merdeka. Jadi mereka mau pelajari semuanya, nanti bebas menentukan IPS gitu. sama IPA. Sama ya, kurikulum merdeka dilakukan oleh semua sekolah ya sekarang ya. Oke. Ya saya kira hanya itu ya bisa kita obrolkan di siang hari ini. Kami berharap nanti kalian Feli sama Mbak Felis bisa sukses. Jangan melupakan alma mater SMP Negeri 2 Cibarang ya. Kemudian nanti mungkin untuk adik di kelas yang akan daftar mohon untuk dibantu ya. Untuk tahun ini nggak ada ya. Untuk tahun ini kayaknya nggak ada karena 2 tahun ini nggak ada. Kemarin terakhir itu pada saat saya ngantar sebelum pandemi itu kan ada kelasnya Miko kalau nggak salah itu begitu. Iya ya, Miko ya, iya kan Miko ya, itu yang mengundurkan diri ya, karena memang ya karena harus dukungan keluarga juga ya. Terus ada juga yang Mas Iqbal ya, yang waktu itu pulang juga ya, itu ya karena sesuatu mungkin ya karena tidak betah dan sebagainya, tapi tetap ada ya, tapi kebanyakan ya paling 1-2 saja gitu ya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya di SMP Negeri 2 Cibarang ya Mbak Felis sama Mbak Fili, semoga sehat-sehat selalu, kemudian diberi kemudahan dalam sekolah semuanya segalanya lancar, bisa sukses sampai nanti kalian di perguruan tinggi. Oke, terima kasih. Terima kasih ya, selamat. Ini masih di sini apa mau pulang ke Sukoharjo? Masih sampai hari Minggu. Sampai hari Minggu. Untuk kangen-kangen dulu sama keluarga. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya, di lain waktu. Terima kasih. Dadah.